Tapi kita sopan nggak nunjuk kayak itu pocong misalkan, itu Miss K misalnya gitu. Kalau manusia itu di punggungnya ada lubang, jadi kayak portal gitu. Walaupun itu kita baca Al-Quran pun juga dia tetap bisa ngikutin. Iya, tetap bisa ngikutin kayak bersetubuh, tapi begitu lahir bentuk anaknya dulu nih seperti apa. Halo Hebawers, balik lagi dengan Adik di acara KPAI, Komisi Podcast Anak Indigo. Nah, ini episode yang ditunggu-tunggu nih. Kita bakal ngobrol dengan dua kakak-kakak ini. Namanya siapa, Kak? Gue Argi Farhandia. Kesibukan saat ini lagi baru buka bisnis juga, terus sambil nyari-nyari pekerjaan sih juga sih, lagi nyari juga. Iya. Gue. Terus yang ini? Kenalin, nama gue Lego Tegar Raharjo, biasa dipanggil Tegar. Umur gue 22 tahun. Kesibukan gue sekarang gue mahasiswa tingkat akhir di satu universitas di Jakarta. Sama gue udah kuliah sambil kerja sih. Keren. Nah, kan seperti yang kalian ketahui nih di episode sebelumnya, kakak-kakak ini nih udah cerita banyak banget tentang pengalaman-pengalaman misterinya. Jadi kita nih mau ngobrol lebih jauh. Kan ada yang bilang kalau misalnya kadang kalau seseorang lihat hantu itu bingung pengen cerita ke siapa karena suka ada yang nggak percaya gitu. Jadi langsung kita mulai aja yuk ngobrol-ngobrolnya. Boleh. Dari mulai Kardi dulu. Gue dulu nih. Ya. Gue sebenarnya tuh dari dulu pengen nanya banget ke orang yang emang bisa gitu ya. Untuk mistis tuh penasaran sebenarnya pertanyaan gini. Kita kan suka nih ya, ada orang yang suka tuh ngomongin horor. Kayak gue tuh sebenarnya suka ngomongin tentang gitu tuh gue suka karena ada cerita yang menurut gue serem banget terus bikin merinding dan segala macam lah ya. Terus gue nanya sebenarnya, apakah dengan kita cerita kayak gitu tuh, cerita horor dan sebagainya, atau enggak nonton film juga deh, film horor, itu mereka tuh sebenarnya akan datang nggak sih? Maksud gue mereka nggak sih ada yang ngomongin gue atau ada yang lagi nonton gue gitu? Tuh mereka tuh bisa kayak gitu nggak sebenarnya? Nah, pertanyaan menarik. Jadi kan kita kan kadang suka kayak ngegibahin setan gitu kan ya. Gibah nih ceritanya. Sebenarnya mereka tuh manusia. tersinggung nggak sih? Kita tuh kan ngomongin mereka gitu. Nah, langsung Adit jelasin aja ya. Jadi jin itu mereka ada beberapa kelompok, tapi kebanyakan dari mereka ada yang nggak bisa dengar. Ada yang budak? Bukan budak juga, jadi kita ngomong kayak gini mereka nggak tahu kalau kita lagi ngomongin mereka. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya kakak lagi mimpi buruk nih, gue mimpi buruk lagi tidur di kamar, tiba-tiba di pojokan ada Mr. P misalnya, ada pocing misalnya gitu. Wah, di mana? Di sana, ditunjuk. Nah, itu dia ngerasa kalau wah, aku diakui di sini gitu. Tapi dia nggak merasa marah kan, tapi kayak merasa gue diakui gitu. Kalau marah sih sebenarnya tergantung dari si makhluk itunya, tapi yang jelas mereka itu merasa seperti jadi kan mereka tuh pengen mengklaim tempat itu. Iya. Saat kita mengakui keberadaan dia, berarti dia ngerasa kalau dia tuh udah disambut di sini, sudah diterima di sini kayak gitu. Tapi kita sopan nggak nunjuk kayak itu pocong misalkan, itu Miss K misalnya gitu. Sopan nggak sebenarnya? Ya kalau dari sopan atau enggaknya sih sebenarnya kurang sopan juga, tapi balik lagi ke kasta kita masing-masing. Ya kenapa kita dibilang gak sopan, kan kita lebih tinggi dari mereka dong. Justru mereka yang menampakkan diri yang gak sopan dengan kita. Iya. Kayak Capek gitu lu kan. Gitu kan. Iya kayak Tapi gitu. Kalau misalnya kayak kita tahu nih, Mr. P adanya di situ, itu lebih baik gak usah kita tunjuk atau kayak kita diem-diem aja tapi kita kayak, oh gue tahu lu di situ kok. Iya, bisa kayak gitu. Atau misalnya mau cerita sama orang di sana kayak gitu. Oh, di situ kan ada tahu kayak gitu ya. Tapi jangan ditunjuk secara Oke. dengan Lebih isyarat inilah gitu ya, loh. lebih halus lah ya mengatakannya. Iya, kayak gitu. Lebih sopan. Oke, gitu. Itu soal penasaran, jauh banget sih gue. Jadi lain kali jangan aku lihat di sana. Soto itu yang beneran ada. Ya, dari Kak Tegar gimana? Kalau gue mau nanya nih, kalau misalkan kayak kita ketemu sama sosok makhluk yang itu entah bayangan atau kayak dia emang benar-benar menunjukkan dirinya dia, itu kalau yang dari gue alamin itu kayak kenapa kita nggak bisa ngomong ya, kayak lu ngapain di sana, tapi kayak gue mau ngobrol tuh, mau ngomong pun kayak
kayak ketahan. Bukan rep-repan sih, bukan kayak ketibanan juga, tapi kayak susah aja buat ngelontarin kalau lu ngapain sih ada di situ. Oke, nih bagus juga nih. Jadi gini, antara manusia sama, kita nyebutnya, aku pribadi nyebutnya jin ya. Antara manusia sama jin, saat mereka ketemu, si manusia ini nih ada dua opsi, ada dua pilihan. Yang pertama bertahan, dan yang kedua kabur. Gitu. Nah, orang yang tiba-tiba membeku atau kayak tiba-tiba bisu gitu kan. Iya. Nah, itu pertahanan secara alami, si manusianya itu pengen bertahan kayak apa ya, lawan. Tapi otak kita takut. Hasilnya diem. Kita nggak bisa lari buat kabur. Kita ibaratnya kayak naluri alami manusia kita ini nyuruh untuk bertahan, tapi kita sendiri takut. Jadinya diem dan nggak bisa apa-apa kayak gitu. Jadi kayak setengah-setengah ya. Dan itu banyak yang menyebabkan akhirnya pingsan. Karena energi kita diambil, kan mereka kan makan energi kita. Iya. Gitu. Berarti kalau langsung pingsan tuh beneran takut banget itu. Beneran. Kan misalnya kan tadi Tegar bilang diem dulu kan, terus akhirnya ada yang pingsan. Tapi kalau udah hilang berarti itu takut banget ya. Iya. Bisa pingsan atau muntah, yang paling umum tuh muntah gitu. Berarti itu kayak, pernah nggak sih Kak kayak ngangkat galon yang berat banget terus tiba-tiba jadi mual, atau habis olahraga berat mual. Itu kan energi kita kan kesedot, ibaratnya kayak begitu. Tapi kalau misalkan tadi pertanyaan Tegar itu kita sempat mau melawan gitu badan kita, kalau misalkan dia bisa nggak terus tiba-tiba dia masuk gitu ke tubuh kita? Bisa. Tiba-tiba gitu bisa ya? Bisa. Jadi kayak gini, kalau kepercayaan adik pribadi gitu ya, dan adik kan keturunan juga nih. Jadi dikasih tahu tuh kalau manusia itu di punggungnya ada lubang. Jadi kayak portal gitu. Dan di kiri kanannya ada nama orang tuanya. Gitu loh. Iya. Nah, saat portal itu bukan bolong sih, kayak saat portal itu ibaratnya diterobos, jebol. Nah, itu pasti dia selanjutnya bakal mudah keluar masuknya jin itu, jadi mudah kerasukan, mudah ini kayak gitu. Paham. Oh, berarti memang semua orang sebenarnya bisa ya dibikinnya. Cuma tergantung dari yang tadi adik bilang ya. Si portalnya ini kuat tahan atau enggak. Iya, kayak gitu. Dan ada beberapa orang yang emang dia istimewa. Jadi si portalnya ini nggak bakal pernah bisa jebol. Gitu. Tapi gini nih, adik. Kalau dari adik sendiri, adik kayak pernah ngalamin gak sih? Kayak ngerasa takut banget yang bisa dibilang sih sampai sekarang hampir nggak, salah satu case-nya lah nggak pernah bisa dilupain sampai sekarang. Itu ada nggak yang paling nggak bisa dilupain sama adik sendiri? Ada, oh iya. Sebelumnya juga adik udah pernah cerita, tapi kali ini adik mau cerita yang lain. Boleh. Ini juga menurut adik serem gitu ya. Nah, di sekolah adik, jadi sekolah asrama gitu, adik tuh lagi baca buku. Terus ada teman adik yang dia tuh anaknya itu agak sotoy sama apa ya, sama yang bau-bau mistis, jadi malah agak jadi so tau gitu ya, dia jadi ya? malah nantangin gitu. Oh, sesumbar dia kayak, ya. ada apaan sih emangnya gitu kan, coba sini samperin gue kayak gitu, agak begitu. Nah, pas adik lagi baca, dia tuh ngomong itu agak kayak apa ya, kalau misalnya, adik juga nggak tahu sih kok dia tiba-tiba ngomong begitu, cuman adik dengar tuh kayak ngomong, coba sih kalau misalnya emang ada kunti, coba datang ke sini ke sekolah kita kayak gitu. Nantang ya dia. Iya, dia nantang banget gitu. Ya. Tapi si makhluk itu nggak datang ke si orang itu. Datangnya malah datang ke aku, malah datang ke adik. Jadi adik tuh lagi ibadah, lagi sholat. Terus ada kaca gitu. Karena emang malam-malam jadi bisa ngelihat pantulan gitu loh. Iya. Itu tiba-tiba di belakang adik tuh ada yang lagi berdiri nyerong gitu, itu perempuan. Terus adik takut banget, sampai adik sholatnya merem gitu. Lagi sholat lagi. Padahal kita lagi sholat loh, maksudnya lagi ibadah gitu. Sholat? Iya, lagi sholat padahal. Kayak gitu, gila, serem banget. Terus langsung sholatnya nggak fokus pasti. Ya bener dong, pasti kan kita sholat ini dong, pasti ada yang ini. Nih, kan teman adik yang nantang ya? Secara tidak langsung kan dia yang nantang. Tapi kenapa makhluk halus itu atau setan itu malah nunjukinnya ke adik? Apakah gara-gara emang adik punya suatu kelebihan, makanya dia bisa adik doang yang lihat, malah teman adik yang tadinya nantang malah jadi nggak bisa ngeliat apapun itu? Jadi gini, ada beberapa orang yang menurut si alam jin itu dia dianggapnya menarik kayak gitu loh. Oh ya. Jadi kalau misalnya kayak kita nih lagi bertiga nih, terus di antara kita tuh ada yang beda, nanti tuh kayak memancarkan apa ya, kayak sinyal gitu loh. Apa aura? Aura ya? Iya, bisa jadi kayak aura gitu. Nah, jadi
si jin itu tuh lebih tertariknya ke satu orang itu. Ke adik salah satunya. Padahal kita nggak padahal adik tuh nggak ngapa-ngapain. Ya. Kayak gitu. Itu sering banget kayak gitu, kejadian kayak gitu tuh. Berarti tapi memang ada orang yang auranya itu kuat dan bisa ditertarik, mereka tertarik buat ke orang itu. Makanya suka ada katanya aku banyak yang suka nih, yang sukanya bukan manusia, yang sukanya tapi sukanya mistis, halus gitu. Aku disukai sama ini, jadi suka ada yang ngikut kemana-mana kayak gitu. Itu karena dia dianggap istimewa oleh makhluk-makhluk itu kayak gitu. Berarti ini juga menarik pertanyaan menurut gua. Ada nggak, itu kan ada cerita tuh yang entah itu hamil sama makhluk halus atau jin. Berarti itu termasuk dari jin itu tarik sama auranya berarti? Iya, kayak gitu. Oh, bisa. Terus yang kedua, misalnya orang itu tuh nggak punya keturunan indigo gitu ya, misalnya. Tapi karena dia ada salah baca atau dia kayak mengamalkan sesuatu, dan itu juga bisa bikin keluar. Ininya auranya. Jadi yang tadinya mereka nggak tahu ada keberadaan orang itu jadi tahu kayak gitu. Gitu. Berarti memang ada ya yang kayak gitu ya. Adik, gue pengen nanya nih. Emang bener ya? Kalau misalkan kayak contohnya gue baca Astagfirullahaladzim atau kayak kalimat-kalimat seperti itu, emang ada makhluk yang bisa ngikutin, terus dia bisa ngikutin bacaan kita itu? Ngikutin bacaannya gitu, kayak kita lagi pengen berlindung gitu ya, malah malah dia ngikutin bacaan kita. Kayak ngejek gitu yang ya bisa kayak gitu. Itu biasanya, jadi sebenarnya kayak gini, kan jin juga sama seperti manusia, mereka beragama dan berkeluarga juga. Nah, biasanya sebaik-baiknya jin itu adalah jin paling iseng gitu. Jadi meskipun jin itu soleh atau jin itu kayak jin Islam gitu kan, misalnya kayak, tapi tetap aja namanya jin, dia pasti iseng kayak gitu. Dan yang kedua, saat meskipun jin itu iseng, tapi dia tuh punya pengetahuan gitu loh, karena umurnya kan lebih panjang dari manusia. Kayak gitu. Jadi pas kita baca sesuatu, kita mikir itu udah bener, tapi mungkin karena kita ketakutan, jadi bacanya gemeteran. Nah, diketawain lah sama si jin itu, dan dia tuh ngikutin kita dengan bacaan yang dia lebih bener. Si jin itu membaca bacaan yang lebih bener daripada bacaan kita. Jadi ngebenerin yang kita, mengkoreksi yang kita baca kayak gitu. Itu emang sering kejadian kayak begitu, Kak. Walaupun itu kita baca Al-Quran pun juga, dia tetap bisa ngikutin? Iya, tetap bisa ngikutin. Kayak gitu. Wow. Sebenarnya agak bingung ya, itu mau benerin kita baca iseng apa emang disuruh benerin kita bacaan kita ya? Iya, dibenerin, sebenarnya dibenerin itu. Dan sambil ngetawain juga, karena emang dia iseng, jadi ngetawain kita, bacanya salah kayak gitu. Iseng tapi ya? Karena dia mau menggoda kita. Iya, kayak gitu. Maupun lagi dalam keadaan apapun, itu dia tetap akan menggodain kita. Iya, tetap akan menggodain kita. Misalnya kayak adik nih, bahkan adik lagi sholat loh, lagi ibadah gitu kan. Tapi tetap digangguin, tetap dibenerin bacaannya. Adik udah baca kayak lindunginlah saya gini baca menggunakan bahasa Arab, dan malah dibenerin. Jadi bukannya takut, justru malah dibenerin bacaan yang benernya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kalau emang pengen ibaratnya kayak mengalahkan makhluk itu, kita jangan terus-terusan bergantung sama gitu, soalnya mereka juga lebih bisa dari kita. Bisa, ya. Jadi harus bener-bener dari mental kitanya dulu nih, berani nggak sih kayak jadi gitu. Kita sendiri dulu yang melawan benar. Iya, kayak gitu. Apakah itu salah satu jin baik? Jin nggak ada yang baik, Kak. Jin nggak ada yang baik? Iya, nggak ada yang baik. Iseng tadi. Iseng, pasti lebih iseng. Sorry. Lebih baik iseng. Nah, Dik, gue mau nanya, adik kan diberi kelebihan ya, bisa ini kan, bisa ngelihat gitu ya. Itu sebenarnya kawan indigo itu memang sebenarnya dari hanya keturunan indigo aja, atau memang ada orang yang kecil yang nggak bisa lihat, terus tapi pas dia tumbuh remaja gitu tiba-tiba dia bisa gitu, dan kemampuannya di atas rata-rata gitu. Oke. Jadi kayak gini, indigo itu, seseorang dikatakan indigo saat dia bisa melihat atau bisa komunikasi. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah harus selalu dari lahir ya, atau katanya keturunan gitulah. Enggak, Kak. Jadi kadang orang yang lahirnya nih dia nggak kenapa-napa, terus SD-nya masa anak-anaknya dia nggak kenapa-napa, tiba-tiba begitu dia umur sekian tahun dia jadi bisa lihat. Nah, kemungkinannya bisa jadi dia baca amalan. Misalnya kayak aku pengen, padahal niatnya bukan buat bisa ngelihat. Misalnya kayak aku pengen punya ilmu, pengen bisa terbang misalnya kayak gitu. Terus dia baca sesuatu, nah dia bisa ngelihat. Tuh yang pertama. Dan yang kedua,
dia lagi lemah. Jadi si yang tadi adik bilang itu ada lubang Ada itu, lubang. dia lagi lemah dan dia kerasukan, dia bisa lihat. Oh, jadi dia bisa lihat itu karena memang ada yang tinggal dalam tubuh dia. Iya, kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak si orang yang yang dirasukinya itu kayak minjem penglihatan dari Yang di dalam. makhluk yang masukinnya. Iya, kayak gitu. Numpang ya dia. Jadi Iya, numpang badan untuk itu Iya, ya. kayak gitu, Kak. Gitu. Nah, tapi apakah setiap anak indigo itu punya kelebihan untuk yang ini juga apa indra keenam baca masa depan itu gimana? Oh, kalau itu sih sebenarnya jarang sih dan nggak semua. Kan kadang anak indigo tuh kayak apa ya disebutnya kayak spesialis gitu loh. Jadi yang ini bisa baca ini, yang ini bisa baca aura. Beragam ya. Tapi nggak bisa tahu masa depan, atau yang ini tahu isi hati orang tapi nggak ini, kayak gitu. Iya, oke. Karena kan banyak juga tuh yang indigo tuh bisa ngeliat masa depan Iya, atau iya, enggak benar, dia bisa benar. Iya. flashback di ini Iya. kan suatu kejadian gitu. Ada juga yang anak indigo itu cuma sekedar bisa lihat aja tapi dia nggak bisa komunikasi dan nggak bisa ngelawan. Oh, berarti karakter anak indigo tuh beda-beda juga Iya. ya? Atau seperti ini misalnya, kita berdua nih atau bertiga nih anak indigo. Aku lihat cuma ada satu makhluk doang, tapi kalian lihat ada banyak. Atau kakak cuma lihat ada ini doang, Iya. kayak gitu. Oke. Jadi anak indigo itu memang macem-macem ya. Kelebihannya tuh beda-beda ya. Nggak satu semua. Oke. Nah, terus ini Dik, gue tuh pengen nanya yang tadi sebenarnya gue tanya yang soal apakah makhluk halus itu bisa nikah kan auranya kan suka nih misalkan jinnya tuh suka, terus bisa nggak sih dia nikah atau disetubuhi terus tiba-tiba punya anak gitu? Hamil tiba-tiba. Bisa nggak gitu tuh? Misalkan jin hamilin manusia terus punya anak. Terus wujudnya gimana ya? Iya. Aneh dong, bingung kan gitu. Emang kurang ini ya, maksudnya nggak masuk sama logika gitu kan. Tapi kalau ditanya bisa atau enggaknya sih bisa. Jawabannya bisa. Jadi Apa gimana? ya gitu, jadi kayak ya bersetubuh kayak gitu kan, kayak bersetubuh terus dia biasa hamil kayak ini, tapi begitu lahir bentuk anaknya dulu nih seperti apa. Bukan layaknya bayi normal. Iya, kayak gitu. Mungkin ada yang bertanduk, biasanya jumlah tanduk itu menunjukkan kasta. Oh. Kayak gitu. Tanduk menunjukkan kasta. Iya, dan warna dari tanduknya juga menunjukkan kasta, kayak gitu. Tapi Adik pernah lihat yang seperti itu nggak? Kalau dari kelahiran bayinya sih Adik belum pernah lihat, tapi Adik pernah diceritain sama mama. Dan katanya dulu pernah ada bayi yang ada tanduknya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak jin suka sama manusia terus bersetubuh dan sampai punya anak, itu manusianya tuh Sadar apa enggak? sadar apa enggak sih? Ada yang sadar, ada yang enggak, Kak. Gitu. Sebelumnya juga Adik tuh pernah denger banyak banget cerita, maaf ya, yang ini diperkosa sama jin katanya kayak gitu. Tapi rata-rata sih orangnya sadar kalau dia tuh lagi, ya ibaratnya kayak lagi diituin. Oke. Gitu. Oke. Jadi memang itu sebenarnya bisa terjadi aja. Iya, ya, bisa kayak terjadi, gitu. tapi- Karena tadi ya ada dari aura juga bisa Iya, ya kan tertarik. serem banget sih itu kalau beneran Ya, jangan sampai kejadian. marak gitu. Serem ya. Nah, terus Dik, terakhir mungkin ini dari gue atau Tegar, cuma nanya terakhir ya. Cara kita sebagai manusia gitu ya, itu ngelawan rasa takut kita terhadap makhluk yang tadi misalnya kita lihat atau yang tidak kasat mata lah bahasanya, itu seperti apa sih gitu. Misalkan kita disuruh baca doa, udah, tapi kan mungkin dia nggak hilang atau masih ada. Itu gimana sebenarnya sih yang baik gitu kita ngelawan? Iya, yang pertama sih kita tuh harus janji dulu ke diri sendiri, Kak. Kita harus janji ke diri sendiri kalau kita nggak takut. Iya. Gitu. Justru itu tingkat paling sulitnya itu. Ngelawan diri sendiri di dalam diri kita ya. Saat kita mau janji ke diri sendiri, gue nggak takut nih. Tapi begitu kejadian atau kita sendirian di dalam ruangan, tetap aja kan takut pasti datang. Iya. Pasti. Nah, itu dulu sih yang harus dilawan. Takut atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya dalam diri kita nggak takut, ya udah, mereka juga bakal masing-masing sama kita. Berarti mindset itu kita juga penting ya. Mindset penting banget. Jangan takut. Gitu. Berarti gini ya, secara nggak langsung makhluk halus itu atau setan itu dia tahu dong ini orang takut apa enggak. Iya, sebenarnya datang dari pikiran kita juga. Dia bisa ngebaca pikiran kita sebelum kita ngeliat dia. Iya, bener banget. Kadang kayak gini, kakak pernah nggak sih ngerasa misalnya kakak lagi duduk terus kakak lagi ngobrolin yang horor-horor, padahal itu tuh yang diobrolin tuh film. Yes. Kan secara kan film tuh nggak nyata. Ah. Terus kakak tuh kayak ngerasa ada yang ngerayap
di Iya. belakang kayak semut gitu loh, Kak. Iya. Itu pernah gue. Iya. Nah, itu juga salah satu reaksi kalau misalnya dia tuh kayak lagi ngambil informasi. Apa sih yang kita bayangin nih? Apa sih yang kita takutin tuh? Apa dia ada di situ? Bukan gimana ya? Kan sebenarnya namanya jin tuh di tiap tempat pasti ada. Hah? Dan mereka tuh iseng. Hah? Jadi saat kita bilang sesuatu yang menunjukkan, oh aku takut sama ini, dia tuh nangkep informasi itu dan dia bakal nyerupain itu. Gitu. Berarti apapun yang kita omongin, apapun yang kita pikirkan tentang makhluk halus atau hal-hal seperti itu, dia tahu dan dia Iya. Dia dengar. denger. Iya, dia denger. Gitu, Kak. Berarti mau nggak mau kita harus melawan diri kita sendiri dulu ya. Iya, yang pasti sih dari diri kita itu nih harus janji dulu sama diri sendiri kalau gue nggak takut kayak gitu. Kalau gua nggak takut, gue berani ngelawannya, terus gue bisa baca dengan apa yang sesuai dengan Meyakini. keyakinan gua, itu dia. Bahkan tanpa baca doa pun nggak bakal datang. Oh ya, Iya, serius. karena kita berani karena kita ngelawan diri siap kita ya. Iya, sendiri karena ya. kita emang udah ibaratnya udah pasang armor gitu Iya. loh. Oke. Berarti emang kita juga harus tetap ini ya, maksudnya menghormati satu sama lain lah, jangan yang tadi kan. Nah, itu. Oke. Gimana? Segitu aja. Cukup sih. Cukup terjawab ya. Ah, gila. Cukup terjawab Selama apa kita selama ini bingung. kita tahan. Terima kasih banget. nih, Seru Edi. banget sih Seru tapi banget, ini. seru banget. Tapi terakhir tadi kalau yang orang merinding itu, Kalau orang merinding, misalkan lewat pohon beringin atau lewat kuburan terus dia merinding, itu ada. bukan masalah ada atau enggaknya sih, tapi yang adik ketahui gitu ya, merinding itu cuman efek dari saat kita kedinginan aja. Oh. Gitu, saat kita ketakutan kita ngerasain kayak hawa dingin kan. Nah, terus kita merinding. Nah, merindingnya itu bukan karena itu ada, tapi karena kita ngerasa kedinginan. Oh, Itu iya. karena itu. kan banyak nih orang yang bilang kalau merinding apa tuh, iya ada sesuatu misalnya Iya. kan. Padahal- Sugesti seperti itu ya. Sugesti gitu. padahal enggak. Merinding itu karena kedinginan. Iya, enggak tiap merinding oh berarti ada. Oh ini sebelum mungkin gue pertanyaan terakhir kali ya. Ini terakhir mulai dari tadi. Ini baru terakhir nih kayaknya. Seru. Saya tertarik soalnya nih. Bener gak manusia itu ada yang bisa ngerasa ada yang nggak bisa ngerasa sama sekali, sama ada yang bisa ngerasa, tapi ngerasanya tuh kayak gue ngerasa, tapi kayak oh ya udah, tapi ada yang bener-bener gue nggak ngeliat apa-apa, gue nggak ngerasa apa-apa. Ada. Jadi aku punya kakak. Anak ketiga. Jadi aku anak keempat, nah kakakku yang ketiga. Dia tuh nggak bisa ngelihat, tapi dia bisa ngerasain, tapi dengan ngerasain itu dia bisa tahu bentuknya kayak gimana. Gitu loh. Padahal nggak bisa ngeliat, cuman kayak ada sesuatu di situ bentuknya gini. Padahal Terus dia kan, bisa mendeskripsikan itu. iya, padahal nggak gimana? kelihatan kan. Nah gitu. Jadi ada orang yang kayak gitu. Dan itu termasuk indigo sebenarnya. Oh. Walaupun nggak bisa lihat, dia termasuk indigo juga. Berarti itu ada di dalam pikirannya dia, dia mendeskripsikan itu. Dia bisa melihat Iya, dari karena ini. kerasa gitu. Kerasa ya? Sama-sama serem ya bun ya. Sama serem ya. Kayaknya lebih serem ya. Nggak bisa lihat tiba-tiba jadi gitu. Lebih serem. Aduh. Ya cukup sih Dik, dari gue tuh cukup menjawab Iya nih. pertanyaan-pertanyaan. Makasih kita. juga udah Iya. dijawab pertanyaan-pertanyaan nih. Ya, Jadi makasih udah mau nanya-nanya, seru banget lagi. Seru banget. Oh ya, buat Hebawers yang mau lihat Kak Argi dan Kak Tegar kan suka traveling ke tempat-tempat misteri gitu ya. Boleh. Kalian boleh banget follow aja Instagram mereka. Di Instagram gue @argyfrhn. Kalau gue @legowo tegar R-nya 2. Nah itu, udah kalian cari-cari aja deh. Dan kalian juga terakhir nih, jangan lupa saksikan eksplorasi kita di acara Mata Ketiga. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Bye.